Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, ayyuhal musyahidun, para penyimak, pendengar kajian online rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ada program baru, yaitu OBS, obrolan bareng santri. Obrolan bareng santri yang sehati, serius, tetapi tetap santai. Santri sehati, serius, tapi tetap santai. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan membicarakan hal yang masih jadi runtutan pembicaraan kita pada kesempatan yang telah lalu. Masih berbicara tentang esensi dari akhlakul karimah atau yang disebut dengan tasawuf. Puasa ini kaum muslimin semuanya sudah sering kali mendengar, memang puasa ini digunakan yang paling utama selain kita berupaya untuk mengatur atau memanajemen kestabilan yang ada di dalam jiwa kita dan juga di raga kita. Yang ada di jiwa kita tentu saja memanajemen bagaimana kita itu mengendalikan terhadap nafsu yang ada di dalam diri kita. Sedangkan mengendalikan sesuatu yang bersifat jasmani tentu saja mengendalikan kebutuhan biologis kita. Jadi perut kita memang diupayakan untuk dalam 1 tahun itu bersih-bersih, mendetok seluruh kotoran sampah yang ada dalam tubuh kita dengan cara berpuasa. Dan hal itu sudah banyak sekali diteliti dan juga banyak sekali disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan bahwa puasa itu salah satu sarana untuk menjaga kesehatan tubuh, agar tubuh ini yang setiap harinya mendapatkan asupan makan ini mendapatkan jeda waktu untuk dikosongkan atau dikuras. Sehingga dengan demikian apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu perintahnya, itulah yang terbaik untuk manusia. Dan hal yang seperti itu menanggapinya harus dengan keimanan dulu dibandingkan dengan akal ataupun nalar. Maka yang berbicara, kalau kita berbicara dimensi sebagai seorang muslim, maka keimanan dulu yang berbicara. Sehingga pembuktiannya belakangan, yang penting iman. Karena kita berbeda dengan orang-orang ateis. Orang ateis itu kan nak budu bima ro'aitu. Jadi menyembah, nak budu bima, kita menyembah dengan apa yang
bisa kita lihat. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa masuk ke logika mereka, maka dia akan menolak yang ada namanya Tuhan. Oleh karena itu kita berbeda. Kita bicara dengan agama, banyak hal-hal yang sifat dimensinya adalah dimensi sesuatu yang metafisik. Orang Inggris mengatakan miracle, mukjizat. Bagaimana mukjizat bisa diterima oleh akal? Karena mukjizat itu di luar akal. Maka tentu berbicara dengan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, perlu pelan-pelan kita jelaskan. Perlu menggunakan logika mereka, karena mereka itu orang-orang yang hatinya jahil. Ya mungkin banyak faktor, mungkin kondisi lingkungan di mana dia memang belum mendapatkan pencerahan. Tapi itulah tantangan kita saat ini. Sudah bukan zamannya lagi kita itu dakwahnya kepada orang Islam sendiri. Seolah-olah kita itu mengislamkan orang Islam. Wong mereka itu sudah la ilaha illallah. Ya sudahlah. Justru tantangan kita itu bagaimana berdakwah di negara-negara yang ateis. Negara-negara yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini tantangan terberat. Banyak pendakwah-pendakwah kita yang mahir berbicara di podium, menceramai sesama muslim. Bahkan yang lucu itu salah satu sebagian dari orang yang mengaku muslim ini mengkafir-kafirkan saudaranya. Itu jangan sampai terjadi lagi. Dan kalau sampai terjadi lagi di zaman sekarang ini, naudzubillah. Jadi agama kita itu harusnya untuk bisa mengislamkan mereka-mereka yang belum masuk Islam, bukan mengkafir-kafirkan orang yang sudah jelas-jelas bersyahadat ahlul kiblat. Sama-sama kalau beribadah menghadap kiblat. Inilah ironisnya. Maka saya kembali lagi kepada hal sifatnya yang esensi daripada puasa ini tadi, bahwa kita menahan lapar, menahan puasa ini ada sebuah hikmah tersendiri. Hikmah jasmaniyah dan hikmah yang sifatnya non jasmani atau sifatnya itu batiniyah ruhaniyah. Tadi sudah saya jelaskan yang sifatnya jasmaniyah untuk kesehatan, untuk mendetok atau mengeluarkan sampah-sampah kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita berbicara esensi dari ibadah itu sendiri secara batiniyah, secara kualitas kita kepada keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu ketika ayatnya berbicara firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, tentu saja khitabnya orang beriman. Puasa ini mengukur sejauh mana orang itu iman atau tidak. Kenapa kok itu bisa diukur keimanan? Karena yang tahu hanyalah Allah dan pribadi tersebut. Seolah-olah ibadah yang lain bisa dinilai oleh orang lain. Kita sholatnya bisa dilihat orang lain. Kita beribadah yang lain mungkin sedekah bisa dilihat nominalnya, mungkin bisa dilihat ini. Tapi kalau puasa ini sangat rahasia sekali, sehingga seolah-olah yang mengerti betul-betulnya atau sebenar-benarnya puasa seseorang itu ya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas yang pertama yang membedakan kita dengan ibadah lain. Satu, puasa ini adalah ibadah yang semua nilai-nilai ibadah itu hampir masuk semuanya dalam satu kali kita berpuasa. Artinya itu dalam satu paket puasa itu, pada waktu itulah kita itu seluruh
maksiat itu berhenti. Lah ini hebatnya. Jadi ketika orang puasa, orang tersebut dituntut untuk seketika itu menyadari bahwa dirinya sedang berpuasa. Oleh karena itu hanya sekedar untuk berdebat dengan seseorang yang menimbulkan sakit hati mungkin, atau ketika kita itu diledek atau dihina oleh seseorang pun, maka Rasulullah menganjurkan untuk berkata ini shaimun, saya lagi berpuasa. Seolah-olah berpuasa itu menahan semuanya. Dalam satu berpuasa itu hebatnya dosa lisan, dosa anggota badan, hati, semuanya dihentikan, semuanya di rem seketika itu. Lah fungsinya agama itu sebenarnya rem itu. Kalau kita itu tanpa agama, agama itu tentu saja esensinya keimanan. Bahan bakarnya keimanan. Siapa yang akan melarang kita? Siapa yang akan mengatur-ngatur kita? Ada polisi di sini. Polisi yang tugasnya mengatur dosa-dosa kita di akhirat. Tidak ada. Polisi hanya mengatur masalah kriminal, hukum pidana, hukum perdata yang ada di hubungan manusia. Tapi hubungan manusia dengan Tuhannya tidak ada. Oleh karena itu yang bisa menahan agar kita tidak berdosa, agar meninggalkan maksiat, kalau kita misalkan sedang dicoba godaan yang terbesar, mungkin digoda dengan harta atau uang rezeki yang tidak halal misalkan. Ini hanya keimanan saja. Kalau dia iman bahwasanya ada Allah, maka tentu saja dia tidak akan berani untuk jatuh dalam hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Jadi ibaratnya yang membedakan kita itu beragama dan tidak, itu agama itu fungsinya sebagai rem. Naik mobil coba. Nafsu itu ibaratnya kalau di dalam mobil itu gasnya. Coba mobil kalau digas tanpa ada remnya sangat berbahaya sekali. Tapi manusia itu juga membutuhkan nafsu itu, karena nafsu itu adalah daya dorong. Kalau orang tidak punya nafsu, dia akan seperti motor yang mogok berjalan di tempat. Tetapi dengan nafsu itu sebenarnya manusia itu bisa berjalan ke depan, bisa menambah amalnya, bisa menambah fastabiqul khairat. Itulah nafsu. Nafsu itu ibaratnya dalam mobil adalah sebuah gas. Kalau pedal gas itu kita injak, kok kita tidak punya keimanan, maka seperti mobil yang kehilangan remnya, amat berbahaya sekali. Aturan-aturan yang ada di dunia ini ibaratnya ya seperti rambu-rambu itu. Hanya keimanan kita ini mau menginjak gas atau rem. Ketika lampu merah hanya ada dua pilihan, menginjak gas atau menginjak rem. Inilah ketika lampu merah maksud saya. Oleh karena itu ada sebuah anekdot lucu ya. Sebenarnya kenapa kok semua kendaraan itu ketika lampu merah semuanya berhenti? Bukan karena jawabannya ada polisi, bukan karena ada takut terkena tilang dan lain sebagainya. Ya karena direm. Kalau nggak direm ya nerabas saja. Inilah problemnya. Sama juga seperti agama. Oke. Terus kemudian keterkaitannya dengan nafsu sebagai gas. Nafsu ini terbagi menjadi 7-6 tingkatan. 6-7 tingkatan maksud saya. Nafsu itu digambarkan oleh para mutasawwifin
masing-masing itu punya level, ibaratnya seperti mobil itu ada level yang rendah, ada level yang sangat tinggi kecepatannya, bahayanya. Atau kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa nafsu itu seperti hewan buas. Maka dari hewan yang sangat buas sekali itu, kita lihat seperti seorang tukang sirkus, maka manusia itu punya kemampuan potensi untuk menjinakkannya. Bagaimana hewan yang buas dan liar itu kemudian perlahan-lahan menjadi penurut. Nah, ini tergantung kita disiplin untuk mendidiknya. Nafsu itu, kita bicara nafsu dari tingkatan yang paling rendah dulu. Yang paling rendah dari tingkatan nafsu itu adalah nafsu yang paling rendah, yang paling berbahaya maksud saya. Bukan paling rendah, nafsu yang paling berbahaya, yang paling buruk lah istilahnya. Namanya nafsul amarah. Wa ma ubari'un nafs inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Itu dalam surat Yusuf kalau tidak salah. Wa ma ubari'un nafs inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu ini, nafsu amarah itu nafsu yang bahaya sekali. Yang orang yang mempunyai nafsu ini tidak akan selamat illa ma rahima rabbi, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang sangat berbahaya sekali. Jadi orang yang punya nafsu amarah ini hanya Allah lah yang sanggup menyelamatkannya, yang sanggup memberikan hidayah. Jadi ini sangat-sangat berbahaya yang namanya nafsu amarah. Apabila kemudian manusia yang punya nafsu amarah ini kemudian bertobat, kemudian mendapatkan hidayah Allah, maka akan sedikit hilang keburukan atau keganasan dari nafsu amarah ini. Level berbahayanya sedikit berkurang, maka dia akan turun level berbahayanya itu menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini meskipun sama-sama buruknya, akan tetapi nafsu lawamah ini masih sedikit ada harapan. Ibarat kuncinya itu nafsu lawamah itu dari nafsu amarah yang sudah terkunci, summum bukmun humyung fahum la yarji'un itu, atau fi qulubihim maradun, fi qulubihim, maka di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, fazadahumullahu marada, yang akan bikin semakin buruk dalam penyakitnya itu, penyakit hatinya itu maksudnya. Hati yang sakit, hati itu ibaratnya cermin itu ibaratnya kalau sudah kotor, maka cermin itu yang bisa memantulkan cahaya itu, hidayah itu, maka akan, karena kotornya, karena hitam pekatnya itu tidak akan bisa menerima pantulan cahaya hidayah, nurullah, tidak bisa menerima nur hidayah, tidak bisa menerima cahaya hidayah. Ibaratnya cermin itu tadi, hati itu ibaratnya cermin. Nah, kalau dia itu unlock atau kuncinya itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan belas kasihnya Allah, maka nafsu amarah itu sedikit berkurang. Kepekatannya itu masih sedikit berkurang, maka dia menjadi nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah. Allah tidak mau untuk bersumpah dengan yaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah, dan juga tidak akan bersumpah dengan nafsul lawamah.
Apa itu nafsu lawamah? Dari kata laimun. Nafsu lawamah itu nafsu yang membuat orang itu sadar, kemudian berbuat lagi. Begitu berulang-ulang, dosa yang berulang-ulang. Jadi dia itu melakukan dosa, kemudian bisa ditobatkan, kemudian berdosa lagi, seperti itu. Kembali lagi, tobat lagi, berdosa lagi. Jadi mengulang-ulang perbuatan. Dia membuat semakin dirinya itu semakin tercela dan tercela. Oleh karena itu namanya lawamah, laimun, tercela. Jadi nafsu yang membawa dia semakin tercela dan tercela, terpuruk dan terpuruk. Dosa yang diulang-ulang terus. Itu nafsu lawamah. Andaikan orang ini mendapatkan pertolongan Allah lagi, dia kemudian itu berusaha untuk mendekat kepada Allah, maka nafsu yang buruk ini akan sedikit berkurang. Level jahatnya semakin berkurang. Maka dia akan menjadi turun levelnya menjadi nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini nafsu yang masih belum dikatakan baik. Kenapa? Karena nafsul mulhamah ini dia turun satu level dari lawamah, nafsu yang masih bisa mengilhami fujuroha wa taqwaha. Di dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, yang masih bisa mengilhami fujur, kejelekan, kejahatan, fujuroha wa taqwaha, dan ketakwaannya. Kalau orang yang berada pada level ini 50-50, artinya dorongan maksiat dan dorongan baiknya itu masih 50-50. Kalau tadi itu jahatnya lebih dominan, mungkin bisa sampai 75%, 80%, 90%. Nah ini sudah 50-50, 50-50. Fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang masih bisa menghilami baik dan buruknya, fujur dan takwanya. Kalau orang ini kemudian mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu dalam dirinya itu akan semakin jinak. Maka dia akan turun kepada level namanya nafsul mutmainnah. Apakah nafsul mutmainnah ini nafsu yang baik? Tergantung yang mandang. Nafsul mutmainnah itu artinya nafsu yang jiwa yang tenang. Tetapi dia masih nafsu. Okelah, dia sudah meninggalkan, sudah hijrah. Yang jelek-jelek sudah ditinggalkan, tetapi dia pemalas. Mutmainnah itu nafsu yang ogah-ogahan untuk menambah kebaikannya. Sudahlah aku seperti ini, itu nafsul mutmainnah. Sudah aku cukup seperti ini. Tidak mau untuk fastabiqul khairat. Tidak mau menambah lagi amal kebaikannya. Tidak mau menambah lagi ilmunya. Tidak mau lagi menambah kesalehannya. Inilah yang namanya nafsul mutmainnah. Walaupun sudah baik, dia meninggalkan semua kejelekan-kejelekan, sudah berhijrah. Ini bahasa-bahasa milenial sekarang nih, hijrah. Nah, kemudian kalau orang ini juga mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, maka ketika dia sadar, maka nafsul mutmainnah ini akan menjadi atau turun menjadi level yang baik lagi, atau saya katakan level baiknya naik dari zero menjadi naik tingkat level kebaikannya menjadi nafsur radiyah. Apa itu nafsur radiyah? Nafsu yang sudah rela. Jadi dirinya sudah rela menuju Allah.
di dalam surat ayat ini Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang ditenangkan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi menggunakan kalimat yang ada di sini, para ahli hikmah mutasawwifin menjelaskan bahwa hikmahnya pada nafsu radiyah ini nafsu yang sudah ridho, rela kepada ketentuan Allah, ridho untuk dirinya, senang, ikhlas. Sudah ada jiwa-jiwa yang ikhlas, bukan jiwa-jiwa yang pemalas. Sudah lebih positif lagi, namanya radiyah. Nah, ini sudah berada pada level yang meningkat, sudah bagus, sudah baik sekali orang yang radiyah, ada kemauan untuk akhiratnya, ada kemauan untuk lebih menjadi pribadi yang lebih soleh lagi. Ini radiyah. Kalau mutmainnah tadi baik, tentu tidak irji'i, tidak kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah. Berarti kan dia tidak di dekat. Kalau dekat dengan Allah tidak akan kembali, gitu isyarahnya. Tafsir isyarinya seperti itu. Irji'i, kembalilah. Nah, ini tafsir isyari. Kalau dia itu dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, tentu tidak akan dipanggil. Irji'i, kembali, berarti dia itu sedang jauh dari Allah. Makanya dia perlu radiyah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah radiyah, maka jiwanya, nafsunya menjadi mardiyah, level yang sangat tinggi sekali. Kalau sudah mardiyah itu ibaratnya itu, menurut para ulama tasawuf, sebagian kakinya itu sudah berada di surga, sebagian kakinya itu masih di dunia. Ibaratnya tinggal selangkah lagi. Ini pun masih belum jaminan dia selamat. Konsepnya Islam itu kan selalu mengharap, merojak kepada Allah. Tidak ada yang tahu dirinya itu selamat atau tidak. Kenapa? Karena memang bahaya itu orang yang kepedean, yang sombong di dalam dirinya sudah merasa baik. Nah, inilah penyakit hati itu yang bisa menggelincirkan orang itu kalau merasa dirinya itu baik, sehingga lupa. Oleh karena itu diperingatkan loh, orang-orang yang sholat juga, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang wajib sholat bisa lupa dari sholatnya, ini bahaya. Maka tidak akan masuk ke surga orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji dzurrah, sebiji atom kesombongan dalam dirinya. Nah, ini loh bahayanya. Karena sombong itu bukan sifatnya penduduk surga. Kalau ada kesombongan saja, maka dia akan diusir dari sana. Kenapa? Ya, seperti ketika iblis atau makhluk Allah yang pembangkang disuruh untuk bersujud kepada Adam, menghormat kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua makhluk Allah yang ada di situ disuruh sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Yang menolak siapa? Illa iblis. Aba wastakbaro. Aba itu abai. Moh, wastakbaro, congkak, sombong karena kesombongannya itu. Maka dia terusir dari surga. Ingat, surga itu bukan tempatnya orang-orang yang congkak dan sombong. Oleh karena itu ketika orang levelnya sudah mardiyah pun, maka dia harus tetap waspada. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian nafsunya itu selesai menjadi nafsu yang fitrah, nafsu yang suci, yang putih. Nafsul fitrah itu nafsul kamilah. Kalau dalam tasawufnya itu nafsul kamilah.
nafsu yang sudah tidak dikuasai lagi oleh dunia ini. Nafsu yang semua peruntukannya itu hanya kepada Allah. Maka ketika radiyah mardiyah, maka fadkhuli fi ibadi. Maka ketika mardiyah sudah selesai, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuk kepada golongan-golongan ibadullah. Siapa itu ibadullah? Ibadullah, hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, jiwa yang abid. Maka golongannya ibadullah itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu orang-orang alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang nanti akan diberikan nikmat. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang yang level keimanannya levelnya level siddiq itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tasdik, kalau orang Jawa mengatakan iman yang sangat kuat itu tasdik, seolah-olah baina antara dirinya dengan Rabbnya itu sudah hijabnya itu sudah tidak ada. Siddiq wasyuhada, seorang syahid, wassolihin, dan orang-orang sholihin. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang golongan itulah orang-orang yang diberi nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Maka itulah ibadullah. Kalau sudah ibad, fadkhuli jannati, maka Allah memberikan bonus, fadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Sehingga masuk ke surganya Allah itu bukan karena sholat, bukan karena puasa, zakat, itu hak prerogatifnya Allah. Itu bonus. Jadi sebenarnya kalau ketaatan kita tujuannya hanya mardhatillah, mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah, sudah tidak usah kita itu membayangkan tujuan yang lain, karena kita khawatir nanti masuk surga itu tidak ketemu Allah gitu. Maka yang dicari harus nikmat mardhatillah, mendapatkan ridha Allah. Kalau yang dicari surga hanya ketemu surganya, tidak ketemu Allah nanti. Nah, ini yang sering diulas beberapa ulama, kiai-kiai, guru-guru kita semuanya. Fadkhuli jannati. Fadkhuli jannati, masuk kepada surgaku. Nah, demikian. Jadi level nafsu, saya ulangi, amarah, nafsu amarah bisu, nafsul lawwamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainah, nafsul radiyah, nafsu mardiyah, nafsul kamilah, nafsul fitrah. Nafsu yang sangat suci, fitri dan suci. Sehingga nafsu itu la sultana lahu, tidak dikuasai oleh syaitan pun tidak akan menguasai nafsul kamilah. Sudah tidak ada pintu untuk setan masuk menggoda itu. Jadi kerajaan hatinya itu sudah sepenuhnya dia bebas, bersih daripada nafsu-nafsu yang menjadi pintu setan itu yang menggoda kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan dan juga memberikan tambahan wawasan bagi keilmuan kita dan keimanan kita kepada Allah. Semoga yang kita lakukan bersama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian, sampai ketemu pada episode yang akan datang. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi. Allah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahim. Saya cukupkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.